Halo teman-teman, kali ini saya akan mencoba sebuah produk yang lagi trending yaitu Starlink. Tapi bagaimana caranya agar nanti sumber internet dari Starlink ini akan kita distribusikan lagi menggunakan produk dari Mukrotik atau router Mikrotik. Kemudian nanti klien-klien di bawahnya mendapatkan internet dari Starlink. Nah, kita akan coba lihat dulu ya isi dari box Starlink ini. Ini ada kitab-kitab. Oke. Kemudian ini ada stand ya. Stand untuk antena. Kemudian ini adalah antena Starlink-nya. Masih menggunakan generasi 2 ya. Starlink generasi 2. Kemudian di sini ada petunjuk cara instalasi. Oke. Kemudian ini ada modem Starlink Gen 2. Kemudian ada kabel power ke modem Starlink. Kemudian terakhir ada kabel dari antena menuju ke modem. Ini kayaknya sekitar 15 meter nih. Oke, kemudian gimana cara instalasinya, kemudian disambungkan ke router Mikrotik. Kita akan coba satu persatu bagaimana menyambungkan dari router ke power, kemudian dari router ke antena Starlink. Oke, langkah yang pertama adalah ini ada modem dari Starlink generasi 2. Kemudian ini adalah kabel powernya. Kemudian ini adalah kabel 15 meter dari modem yang menuju ke antena Starlink. Oke, kemudian langkah yang pertama adalah silahkan tancapkan terlebih dahulu untuk konektor powernya. Nih. Kemudian di sini ada power. Kemudian ini yang menuju ke antena. Nih. Oke, sudah. Kemudian satu lagi ini adalah kabel. Yang satu ini menuju ke modem, yang satunya lagi menuju ke antena Starlink. Oke, jadi seperti ini. Ini adalah power, ini adalah yang ke antena Starlink. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah gimana kita instalasinya untuk antena Starlink. Oke, yang pertama teman-teman harus cari dulu ruangan yang terbuka, kemudian bisa menghadap ke langit tanpa ada halangan suatu apapun. Contoh ini saya sedang di depan kantor Citrawet. Oke, kalau sudah dipersiapkan semua alatnya, langkah pertama adalah silakan pasang dulu kabel untuk yang mengarah ke modem. Oke. Kemudian baru dipasang ke ininya. Oke. Setelah ini baru nanti untuk modemnya silakan dicolokkan ke power adaptornya. Pastikan modemnya itu dalam kondisi aman, yaitu di indoor untuk instalasinya. Oke, kalau sudah kepasang ya, kemudian pastikan tidak ada penghalang di sekitar kita. Kemudian langkah selanjutnya adalah silakan untuk pasang kabel powernya yang mengarah ke modem. Langkah selanjutnya adalah silakan teman-teman untuk remote aplikasi Starlink-nya. Ya, kemudian silakan cari SSID-nya. Untuk pertama kali teman-teman menggunakan Starlink, maka nanti dia ada SSID Starlink dengan huruf besar semua, kemudian tidak ada passwordnya. Nah, di sini kebetulan saya sudah ganti SSID-nya menjadi CST Starlink. Nah, kemudian karena kemarin untuk
Starlink ini sudah pernah keluar area ya, maka nanti alangkah baiknya silakan teman-teman lakukan obsession ulang. Ya, caranya gimana? Caranya silakan teman-teman buka aplikasi Starlink-nya. Ya. Nah, ketika pertama kali hidup ya, maka kondisinya atau posisinya antena ini dia akan menghadap ke langit. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan coba lakukan yang namanya obstruction. Obstruction ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk melihat sekeliling kita apakah ada penghalang atau tidak. Nah, nanti dia akan berfungsi juga untuk antena ini dia bisa terkoneksi ke satelit atau tidak. Ya. Oke. Kemudian pilih Starlink-nya. Oke, pastikan sudah connect ke CST Starlink. Oke, kalau sudah balik lagi ke aplikasi, lalu pilih obstruction. Oke, ya. Nah, di sini kita akan coba cari ya, sampai benar-benar kita mendapatkan 100%. Oke, ulang lagi. Oke. Oke, sudah 100% ya. Tinggal kita tunggu. Oke, kita tunggu sampai benar-benar optimal ya. Sampai 100%. Oke. Cukup. Nah, kemudian untuk calculation orientation ini kita membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Jadi ini tunggu saja sampai benar-benar statusnya itu menjadi connected. Ya, kemudian nanti akan berubah menjadi online. Estimasinya adalah sekitar 15 menit. Nah, oke. Sekarang berarti kondisinya sekarang sudah connecting ya. Kita lihat statusnya ya. Nah, ini sekarang kondisinya sudah online. Tinggal nanti bagaimana caranya untuk Starlink ini kita akan coba distribusikan menggunakan router mikrotik, baik menggunakan WiFi langsung ataupun menggunakan tambahan adaptor Ethernet yang sudah kita beli. Karena kita di sini menggunakan Starlink-nya adalah yang Gen 2, itu belum ada bawaan Ethernet, jadi harus beli lagi tambahan adaptor Ethernet-nya. Bagaimana caranya mendistribusikan internet ke jaringan lokal kita menggunakan router mikrotik dengan internet bersumber dari Starlink? Saksikan video ini sampai selesai. Oke, kita akan coba skema yang pertama. Kita akan coba tangkap internet dari WiFi yang disebarkan oleh modem Starlink. Ya, kita akan coba konfigurasi untuk router mikrotiknya. Saat ini saya menggunakan HPX2 ya. Oke, sudah masuk. Kemudian kita masuk ke menu WiFi. Ini konfigurasi untuk HAX2 yang sudah support WiFi 6. Kita akan coba gunakan WiFi 1 ya, frekuensi 5 GB. Kita enable dulu. Kemudian modenya adalah station. Masuk ke tab konfigurasi, SSID-nya bisa di-scan dulu boleh.
Atau kita coba ketik manual, nggak boleh. SSID-nya tadi adalah Starlink, ya. Oke, tunggu. SSID-nya adalah Starlink, CST Starlink, connect. Oke, kemudian country-nya dibiarkan kosong, atau juga bisa kita ketik manual seperti ini. PIN-nya menggunakan hub AX. Kemudian jangan lupa untuk passwordnya silakan dimasukkan di sini. Oke, ini huruf kecil semua harusnya. Oke. Oke, sudah running. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan coba konfigurasi DHCP client di WLAN atau WiFi 1. Oke, saya sudah dapat IP. IP-nya adalah 192.168.1.253. Oke, langkah selanjutnya adalah sebenarnya basic config seperti biasa, ya. Saya akan coba tambahkan IP dulu. Ya. IP yang mengarah ke jaringan lokal saya nancapnya sekarang di Ether 3. 172.16.1.1/24 di Ether 3. Kemudian saya akan pasang DHCP server. Oke, jangan lupa DNS-nya di allow. Kemudian terakhir adalah firewall NAT masquerade. NAT interface-nya adalah WiFi 1. Actionnya masquerade. Oke, kemudian saya akan coba buka CMD. Apakah sudah mendapatkan IP lokal? Oke, belum dapat. Saya renew. Oke, sudah dapat IP 172.16.1.254. Kemudian saya coba ping ke 888. Sudah bisa. Ping ke citraweb.com. Oke, sudah bisa. Berarti untuk saat ini laptop saya sudah bisa connect ke internet. Kemudian sebagai informasi, untuk langganan Starlink yang kita punya itu menggunakan roam unlimited, ya. Kita akan coba speed test dapat berapa untuk roam unlimited, karena mungkin ketika nanti speed test akan ada perbedaan kecepatan baik download ataupun upload. Itu tergantung dari cuaca, kemudian tergantung dari lokasi tempat teman-teman menggunakan modem Starlink ini. Kemungkinan antar daerah itu akan ada perbedaan, ya, bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah. Kita akan coba, ya, buka fast.com. Untuk percobaan pertama, downloadnya bisa sampai 130 megabit per second. Kemudian kita coba lihat uploadnya, ya. Uploadnya kita coba bisa sampai 20 megabit per second, ya. Jadi kita tangkap dari SSID-nya Starlink, kemudian masuk ke WiFi 1-nya hub AX2, kemudian didistribusikan lagi ke laptop saya. Ya, kecepatannya adalah 130 megabit untuk download, 24 megabit untuk upload.
Nah, itu adalah langkah pertama atau cara pertama ketika kita ingin mendistribusikan sumber internet dari Starlink ke perangkat jaringan lokal menggunakan router MikroTik. Nah, setelah ini kita akan coba yang skema kedua, yaitu menggunakan kabel Ethernet. Nah, karena untuk perangkat yang kita gunakan ini, Starlink menggunakan generasi 2, dan untuk defaultnya atau dari sananya itu belum ada colokan Ethernet. Jadi harus membeli kit adaptor Ethernet. Contohnya seperti ini. Nih. Kemudian nanti kita akan coba ya, kita akan coba tidak lagi menggunakan WiFi, tapi kita nangkapnya langsung menggunakan Ethernet. Jadi kita colok kabel ke sini, masuk ke router MikroTik. Oke, langsung saja. Kita akan coba gunakan skema yang kedua. Kita coba menggunakan kabel Ethernet. Ini saya sudah siapkan. Ya, ini langsung colok saja. Oke. Kemudian ujungnya kita masukkan ke di sini. Saya masuk ke Ether 1. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, kita akan coba lakukan basic config lagi. Kita sumbernya masih sama menggunakan CSC Starlink, namun koneksinya kita menggunakan kabel, tidak lagi menggunakan WiFi. Oke, kita coba untuk disable dulu untuk WiFi-nya. Kemudian kita akan coba langsung pasang DHCP client di Ether 1. Nih. Oke. Nah, langsung mendapatkan IP yaitu 192.168.1.14. Nah, langkah selanjutnya adalah jangan lupa tambahkan untuk firewall NAT-nya. Tambah lagi. C-nya masih sama, source NAT, kemudian out interface-nya itu menggunakan Ether 1. Action-nya adalah mouse kurir. Cukup seperti ini teman-teman. Jadi cukup simple kalau menggunakan Ethernet. Jadi tinggal colok ke adaptor, masuk ke MikroTik, kemudian pasang DHCP client di Ether di mana kabel dari adaptor itu masuk ke router MikroTik. Kalau sudah ya, kita akan coba ping ke citraweb.com, bisa nggak? Oke, sudah bisa. Kemudian kita akan coba lakukan speed test. Kita coba perbedaannya ketika kita tangkap menggunakan WiFi, kemudian dibandingkan dengan langsung menggunakan kabel. Kita akan coba lakukan speed test lagi. Ya. Kita akan coba buka new tab. Kita akan coba pakai speedtest.net. Oke. Percobaan kedua menggunakan speedtest.net. Oke, dapat sekitar 160-an lebih ya, hampir 160 ya, 161 untuk downloadnya. Kemudian uploadnya bisa sampai 30-an. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Kalau teman-teman ngambilnya itu dia menggunakan WiFi, itu tadi kecepatannya sekitar 120 untuk download, uploadnya sekitar 20-an ya, 23 sekian. Namun kalau langsung menggunakan kabel itu bisa sampai downloadnya itu 160, kemudian uploadnya itu 30 megabit per second. Nah, ini sudah sesuai dengan range kecepatan yang diinstruksikan atau yang diinfokan oleh Starlink, yaitu kalau menggunakan paket jelajah atau roaming jelajah ini dia up to 200 megabit per second, kemudian uploadnya itu sekitar 50 megabit. Berarti sudah sesuai. Nah, berarti kesimpulannya adalah kalau menggunakan kabel seharusnya itu lebih cepat daripada teman-teman menggunakan WiFi. Kemudian jangan lupa kalau teman-teman menggunakan kabel, pastikan
ya, untuk testingnya atau alatnya, pertama adalah kabelnya menggunakan yang gigabit, jangan fast Ethernet. Nanti kalau fast Ethernet, walaupun nanti teman-teman harusnya mendapatkan 100 lebih, tapi karena kabel yang digunakan itu hanya 100 megabit, ya nanti nggak sampai 100. Itu kemudian untuk Ethernetnya sendiri jangan lupa dicek di situ keterangannya apakah sudah support gigabit atau belum. Ini punya saya ya sudah support gigabit ya. Jadi kalau teman-teman mau nyoba silakan pastikan untuk kedua hal. Nah setelah ini kita akan coba kupas tuntas ya menu-menu yang ada di aplikasi Starlink di handphone ini. Kemudian nanti bagaimana cara mengamankan modem Starlink ini. Oke, kita akan coba buka aplikasi Starlink-nya ya. Saya tadi sudah bikin access point lokal yang ada di hub AX2 ini. Saya kemudian sudah connect ke AP lokal namanya. Kemudian saya akan coba connect atau buka aplikasi Starlink-nya. Oke, saya sudah bisa masuk ya. Kemudian kalau teman-teman perhatikan ya, kalau teman-teman lebih teliti lagi, ketika nanti ada beberapa orang yang sudah download atau mempunyai aplikasi Starlink, kemudian connect ke jaringan lokal yang sudah kita buat tadi, maka sebenarnya di aplikasi tersebut, walaupun nggak sign in ya, nggak ada akun sama sekali, dia bisa melakukan beberapa hal, termasuk reboot perangkat Starlink, kemudian stop perangkat Starlink, kemudian bisa sampai reset factory Starlink. Nah itu akan sangat berbahaya sekali ketika nanti teman-teman di lapangan tiba-tiba router atau modemnya ini di-reboot sama orang yang tidak kita kenal. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita antisipasi hal-hal tersebut? Kita akan bisa lakukan beberapa filter ya. Yang pertama kita akan coba remote MikroTik-nya terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita akan coba lakukan yang namanya torch. Nah, kemudian saya sekarang itu connect menggunakan AP lokal, di mana AP lokal saya pancarkan menggunakan WLAN 2. Maka di bagian interface ini kita pilih Wi-Fi 2. Kemudian kita coba lakukan start. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, maka ada alamat IP ya, source-nya adalah 10.10.0254. Ini adalah IP lokal saya ya. Ini adalah IP dari handphone saya yaitu 10.10.0254. Tujuannya adalah 192.168.100.1. Kemudian portnya adalah 9200 yang mana ini adalah modem dari Starlink teman-teman sekalian. Nah, yang berarti kita bisa melakukan filtering ya, kita bisa melakukan filtering dengan tujuan IP 192.168.100.1 ya. Kemudian source address-nya adalah alamat IP address jaringan lokal teman-teman. Oke, kita stop dulu. Kemudian kita buka IP firewall filter. Kemudian filter kita tambahkan. C-nya .nya adalah forward karena IP-nya itu ada di luar router. Kemudian destination-nya adalah 192.168.100.1. Interface-nya adalah interface yang menuju ke arah jaringan lokal kita. Contohnya di sini adalah menggunakan Wi-Fi 2. Kemudian action-nya adalah nah, kemudian saya akan coba buka lagi ya. Saya akan connect ke IP lokal, kemudian saya akan buka aplikasi Starlink. Oke. Nah, ketika saya buka aplikasi ke Starlink, di sini akan terpantau dia akan connecting terus. Artinya apa? Artinya kita itu sudah tidak bisa lagi melakukan monitoring atau tidak bisa lagi melakukan koneksivitas yang ada di router Starlink. Jadi kita tidak bisa ngapain lagi ya.
Baru nanti setelah kita sudah selesai untuk config-nya atau sudah selesai untuk deploy perangkat di lingkungan tempat teman-teman semua, kalau sudah selesai, sudah mau pulang, baru nanti kita hidupkan lagi atau kita disable lagi untuk filter. Itu cara pengamanan dari perangkat modem kita dari serangan-serangan dari luar ya, terutama dari perangkat-perangkat yang sudah melalui atau install aplikasi Starlink kemudian connect ke jaringan cloud kita. Tentu saja SSID dari modem Starlink juga harus secure, artinya tidak boleh sampai kesebar ke teman-teman yang lain. Artinya ketika nanti password SSID-nya dari router Starlink-nya sudah tersebar, itu tidak aman. Yang pertama berarti SSID password-nya dari Starlink itu aman. Yang kedua, kita lakukan filtering dengan destination address yaitu 192.168.100.1. Begitu cara pengamanan router Starlink dari orang-orang yang tidak kita kehendaki. Oke, jadi begitu ya cara setting perangkat Starlink kemudian didistribusikan menggunakan perangkat mikrotik. Ada dua cara, yang pertama menggunakan WiFi, kemudian yang kedua menggunakan kabel. Tuh. Kemudian ada juga pengamanan dari router Starlink sendiri. Yang pertama SSID-nya, kemudian password-nya dari Starlink bawaan itu harus secure atau jangan sampai bocor. Kemudian kalau teman-teman deploy jaringan lokal kemudian dipancarkan lagi menggunakan WiFi, hati-hati karena ketika teman-teman ada salah satu orang yang sudah install aplikasi Starlink bisa saja melakukan gangguan dengan melakukan reboot modem, kemudian stop modem ataupun reset factory dengan menggunakan filter yang ada di router mikrotik. Buat teman-teman yang belum mempunyai perangkat jaringan mikrotik untuk melakukan percobaan ataupun yang lain, silakan bisa order melalui marketplace dengan nama toko Citra Web atau bisa kunjungi langsung situs atau website citraweb.com. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe kemudian klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Jangan lupa tulis komentar kalau teman-teman ada pertanyaan, kemudian klik tombol share agar video ini lebih bermanfaat kepada teman-teman yang sedang melakukan percobaan atau testing perangkat-perangkat mikrotik. Sampai jumpa di video-video tutorial selanjutnya. Langsung saja, jangan produk yang sedang trending sebagai sumber internet, kemudian bagaimananya 100%. Aduh. Yo balen. Wes. Atau bisa kunjungi langsung Citrus. Teman-teman punya produk Starlink tapi tidak tahu. Iya. Saya coba bagaimana cara mendistribusikan ulang. Ulang toh. Bagaimana cara konfigurasinya? Fraksi yang mana ketika teman-teman di jaringan lokal lalu bagaimana cara mengamankan modem router Starlink ini dari Starlink. Wah, yuk terakhir.